wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Miska Kenza Agustin. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3. Jadi soalnya yaitu, seorang pemain bola basket melakukan 10 tembakan dengan peluang berhasil pada setiap tembakan adalah 0,5. Yang A, berapa peluang tepat 8 tembakan berhasil? Yang B, berapa peluang tepat 8 tembakan berhasil jika peluang berhasil pada setiap tembakan adalah 0,6. Yang C, berapa nilai harapan, expect value, dan variance dari jumlah tembakan yang berhasil jika P adalah 0,5. Maka, penyelesaian yang pertama, masalah ini dapat diselesaikan menggunakan distribusi binomial, di mana N sama dengan 10, N yaitu jumlah percobaan atau tembakan, K dengan jumlah keberhasilan atau tembakan yang mengenai, dan P peluang keberhasilan pada setiap percobaan. Rumus peluang distribusi binomial yang digunakan untuk menjawab soal ini yaitu P, X sama dengan K sama dengan sama dengan C dalam kurung N, K dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Dengan rumus C yaitu N faktorial K faktorial dikali N min K faktorial adalah kombinasi. Yang pertama yaitu peluang mengenai 8 tembakan dengan peluang 0,5. Peluang X sama dengan 8 sama dengan kombinasi dari 10,8 dikali 0,5 pangkat 8 dikali 0,5 pangkat 2. Di mana 10 ini merupakan jumlah percobaan dan 8 merupakan jumlah keberhasilan. Sedangkan 0,5 merupakan peluang. Maka didapatkan 45 dikali 0,5 pangkat 10 yaitu 45 dikali 1 per 10. 45 dikali 1 per 1024, maka dengan hasil mendekati 0,0439 atau 4,39%. Yang kedua, peluang mengenai 8 tembakan dengan P 0,6. Maka kita menggunakan rumus sama dengan rumusnya tadi yaitu CN, K dengan N10 dan K-nya 8 serta P-nya 0,6 maka diperoleh 45 dikali 0,0168 dikali 0,16 dengan hasil mendekati 0,1209 atau 12,09%. Dan yang C, nilai harapan dan varians dari P 0,5. Nilai harapan yaitu mu N kali P, 10 itu adalah jumlah tembakan berhasil, jumlah percobaan, dan P adalah peluangnya 0,5, maka jawabannya 5. Dan varians yaitu N kali P dikali 1 min P, 10 dikali 0,5 dikali 0,5, maka 2,5. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor 10, dengan soal seperti di layar, yaitu 5 kartu diambil tanpa pengembalian dari satu set kartu standar, yakni 52 kartu, berikan probabilitas dari setiap kejadian. Oke, sebelumnya, nomor 10 ini nantinya kita akan menggunakan distribusi hypergeometrik dengan syarat yang pertama, populasi berhingga, yaitu nantinya 22 kartu terpenuhi. Syarat kedua, terdapat dua kategori. Contohnya pada soal nanti ada kartu as versus kartu non-as. Yang ketiga, sampel diambil tanpa pengembalian, terpenuhi. Dan syarat yang terakhir yaitu variabel acak sama dengan jumlah sukses dalam sampel dan terpenuhi. Untuk rumus distribusi hypergeometrik, kita mendapat yaitu peluang X sama dengan X, yaitu kombinasi M, X dikali kombinasi N dikurangi M dengan N dikurangi X dibagi kombinasi N besar dengan N kecil. Dengan N besar yaitu ukuran populasi, M besar yaitu jumlah sukses dalam populasi, N kecil yaitu jumlah kartu yang diambil, dan X yaitu jumlah sukses yang diinginkan. Untuk soal yang A, probabilitas tepat 2 as dengan N besar yaitu 52 kartu, dengan M yaitu 4, karena jumlah as terdapat 4, N yaitu 5, dikarenakan
melakukan pengambilan kartu sebanyak 5 kali, dan X yaitu 2, karena yang diminta soal adalah tepat 2 as. Kemudian langsung kita masukkan di rumus probabilitas hypergeometrik, yaitu peluang X sama dengan 2, sama dengan kombinasi 4 dan 2, dikali kombinasi 48 dan 3, dibagi kombinasi 52 dan 5. Kemudian setelah kita hitung, mendapatkan hasil yaitu 0,03992. Kemudian untuk soal yang B, probabilitas tepat dua raja atau king, yaitu dengan N sama, terdapat 52 kartu, M besar sama dengan 4 karena jumlah king atau raja terdapat 4 kartu, N kecil yaitu 5 karena melakukan pengambilan kartu sebanyak 5 kali, dan X yaitu 2 karena yang diminta soal itu tepat 2 king. Sehingga untuk probabilitas X sama dengan 2, kita masukkan kombinasi 4 dengan 2 dikali kombinasi 48 dengan 3 dibagi 5, kombinasi 52 dengan 5. Sehingga setelah dihitung mendapatkan hasil 0,03992. C yaitu kurang dari 2 as. Kurang dari 2 as menandakan bahwa X-nya yaitu 0 ataupun X-nya sama dengan 1, dikarenakan kurang dari 2. Sehingga untuk mendapatkan peluang X kurang dari 2 didapatkan dengan cara peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Kemudian kita hitung satu per satu. Untuk peluang X sama dengan 0, menandakan bahwa tidak ada kartu as atau X sama dengan 0, sehingga kita masukkan ke rumus distribusi hipergeometrik, yaitu peluang X sama dengan 0 sama dengan kombinasi 4 dengan 0 dikali kombinasi 48 dengan 5 dibagi kombinasi 52 dengan 5. Sehingga dapat dihitung yaitu 1 dikali 1.712.304 dibagi 2.598.960 dan didapatkan hasil yaitu 0,6588. Kemudian untuk peluang X sama dengan 1 menandakan bahwa terdapat satu kartu as atau X sama dengan 1, sehingga kita mengganti X yang di sini menjadi angka 1. Sehingga peluang X sama dengan 1 sama dengan kombinasi 4 dengan 1 dikali kombinasi 48 dengan 4 dibagi kombinasi 52 dengan 5. Sehingga setelah dihitung mendapatkan hasil 0,2995. Sehingga untuk peluang X kurang dari 2 sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 didapatkan 0,9583. Untuk yang D, probabilitas minimal 2 as berarti X lebih besar sama dengan 2. Kita tahu bahwa peluang total itu 1, maka untuk peluang X lebih besar sama dengan 2 dapat dihitung dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari 2. Sehingga peluang X lebih besar sama dengan 2 yaitu 1 dikurangi 0,9583. 0,9583 ini sudah kita hitung di soal yang C. Sehingga peluang X lebih besar sama dengan 2 didapatkan 0,0417. Sehingga probabilitas minimal 2 kartu as yaitu sebesar 0,0417. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Smita dengan NRP 50022311054 dari kelas Teopol C. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 17. Dari soal tersebut dapat disimpulkan bahwa probabilitas sukses yaitu 0,9 dan probabilitas gagalnya yaitu 0,1 yang dihasilkan dari 1 min 0,9. Untuk jumlah keberhasilannya yang diinginkan yaitu 3 sukses. Untuk variabel acak X-nya jumlah total peluncuran sampai 3 sukses. Dan di sini adalah rumus negatif binomialnya dengan X lebih dari R.
Dari soal tersebut, yang A, kita disuruh mencari probabilitas tepat 6 peluncuran dibutuhkan. Px sama dengan 6, dan kita dapat menghasilkan 0,00729 dari rumus negatif binomial tersebut. Dan yang B yaitu probabilitas kurang dari 6 peluncuran, yaitu X-nya adalah 3, 4, dan 5. Dari PX3 didapat 0,729, dari PX4 didapat 0,2187, PX5 yaitu 0,04374. Dari probabilitas tersebut dapat dijumlahkan PX kurang dari 6, yaitu P3 tambah P4 ditambah P5 sama dengan 0,99144. Oke, selanjutnya yang C disuruh mencari probabilitas setidaknya 4 peluncuran, yaitu PX lebih dari 4 atau sama dengan 1 min PX kurang dari 4. Dan dapat dihasilkan 0,271. Dari soal tersebut kita simpulkan dari kondisi tepat 6 peluncuran PX sama dengan 6, probabilitasnya 0,00729 atau 0,729%, dan kondisi kurang dari 6 peluncuran yaitu PX kurang dari 6, yaitu probabilitasnya 0,99144 atau 99,144%. Untuk kondisi setidaknya 4 peluncuran, probabilitasnya 0,271 atau 27,1%. Lalu saya akan menjelaskan soal nomor 28, yaitu misalkan X adalah berdistribusi Poisson dengan mean 910, maka untuk poin A kita diminta untuk mencari P dengan interval 5 kurang dari X dan X kurang dari 15. Nah, kita tahu bahwa rumus dari distribusi Poisson adalah ini. Ini adalah rumus dari distribusi Poisson, maka untuk P 5 kurang dari X dan X kurang dari 15, ini kan sama dengan, artinya sama dengan P, X sama dengan 6, ditambah P, X sama dengan 7, ditambah sampai P, X-nya sama dengan 14. Nah, berarti kita tahu bahwa X kecil itu nilainya 6, 7, sampai 14. Dan tadi mu atau mean, ini adalah 10. Maka langsung kita masukkan ke rumus dari distribusi Poisson, yaitu F X mu. Nah, ini sama saja dengan karena X-nya ini adalah jumlahan, maka kita menggunakan sigma, yaitu K sama dengan 0 sampai nilai dari X, F X, Y. Nah, tadi kita tahu X-nya adalah 6 sampai 14. Maka sigma K sama dengan 6 sampai 14. Lalu kita masukkan saja ke rumus distribusi Poisson. Berarti E pangkat min mu kali mu pangkat K per K faktorial. Sama dengan sigma K sama dengan 6 sampai 14. E pangkat min 10 dikali 10 pangkat K per K faktorial. Nah, ini adalah jawaban dari distribusi Poisson untuk P interval 5 kurang dari X dan X kurang dari 15. Atau bisa kita hitung lengkapnya, yaitu didapatkan, tadi sudah saya hitung, 0,8495. Nah, jadi ini adalah, jadi 0,84945 adalah peluang dari 5 kurang dari X kurang dari 15. Apabila X itu adalah berdistribusi Poisson dengan meannya 10.
Kemudian untuk soal yang B, kita diminta untuk mencari batas bawah dari P dalam interval X kurang dari 5 dan X kurang dari X lebih besar dari 5 dan X kurang dari 15 dengan menggunakan ketidaksamaan Chebyshev. Nah, tadi sudah diketahui kan bahwa mu itu sama dengan 10. Lalu jika kita dari bab sebelumnya, mu itu nilainya sama dengan varians, dan varians itu sama dengan sigma kuadrat. Nah, lalu di sini ada pertidaksamaan Chebyshev. Pertidaksamaan Chebyshev sendiri ini ya rumusnya. Ini adalah rumus dari pertidaksamaan Chebyshev. Maka sekarang saya lanjut saja. Tadi kan sudah tahu bahwa mean meannya itu 10. Nah, untuk batas bawah berarti batas bawah dari intervalnya. Nah, batas bawahnya ini ya. Ini adalah batas bawahnya. Tadi kan paling kecil X kan kurang dari 5. Maka 5, nah 5 ini adalah mean dikurangi 5. 10 dikurangi 5, ya kan? Nah, ini lalu untuk batas atasnya, interval, tadi di soal adalah 15. Maka 15 ini adalah mean ditambah 5. Nah, Nah, dari sini kita dapatkan bahwa 5 itu adalah jarak dari kedua batas. Oke. Kemudian, lalu tadi berarti kita bisa tuliskan, jika kita berdasarkan dari rumus pertidaksamaan Chebyshev, kita tuliskan P 5 kurang dari X kurang dari 15, itu sama dengan P X kurang dari 10, ya kan di sini pakai mu, ini juga pakai mu, dari 10 kurang dari 5, itu lebih besar sama dengan 1 per K kuadrat. Oke. Nah, jika berdasarkan dari rumus pertidaksamaan ini, berarti kita dapatkan bahwa ini 5 itu sama dengan K kali sigma. Maka K dikali sigma itu adalah sama dengan 5, maka K adalah 5 per sigma. Nah, kemudian sigmanya tadi apa? Tadi diketahui sigma kuadrat nilainya 10. Berarti sigma adalah akar 10. Jadi K sama dengan 5 per akar 10. Oke, lalu sekarang kita tinggal masukkan ke rumus ini. Kita kembalikan nilainya. Berarti P X kurang dari 10 kurang dari 5 itu lebih besar daripada 1 dikurangi 1 per 5 per akar 10 kuadrat. Oke, ini berarti sama dengan 1 per 5 kuadrat, 1,25 per 10. Oke, sama dengan 1 - 10 per 25. Sama dengan 15 per 25 sama dengan 3 per 5. Nah, maka batas bawah dari P kurang dari P dengan dalam interval X kurang dari 5 dan X kurang dari 15 dan X lebih besar dari 5, batas bawahnya adalah 3 per 5.
Baik, kemudian untuk poin yang C, temukan batas bawah di mana P intervalnya yaitu X per mu lebih besar dari 1 min K dan X per mu kurang dari 1 plus K, di mana K itu harus lebih besar dari 0. Nah, di sini sudah saya tulis ulang. Dan tadi mu-nya kita sudah tahu bahwa mu-nya adalah 10 dan K-nya harus lebih besar dari 0. Lalu kita bisa tuliskan ini menjadi 1 min K kurang dari X per 10 kurang dari 1 plus K. Nah, ini kita kalikan 10 semuanya. 10. Berarti 10, 1 min K kurang dari X kurang dari 10, 1 plus. Oke. Lalu kita hitung 10K kurang dari X kurang dari 10 plus 10K. Nah, ini berarti ini kalau misalnya kita kurangi dengan 10 masing-masing, ini 10, berarti nanti jadinya min 10K kurang dari X min 10 kurang dari 10K sendiri. Nah, ini itu sama saja kita bisa tuliskan menjadi nilai mutlaknya, yaitu X min 10 kurang dari 10K. Nah, kemudian kita gunakan pertidaksamaan Chebyshev yang rumus ini. Kita gunakan rumus pertidaksamaan Chebyshev yang ini, maka kita tinggal saja T P X min 10 kurang dari 10K itu lebih besar sama dengan 1 min. Jadi kita di nomor yang B itu ditemukan variansinya adalah 10. Epsilon kuadrat di sini epsilonnya adalah 10K. K 10K K kuadrat. Ini sama dengan 1 min 1 per 10K kuadrat. Jadi batas bawah untuk untuk P ini P1 kurang 1 min X kurang dari X per mu dan X per mu kurang dari 1 plus K, batas di mana K itu lebih besar dari 0, batas bawahnya adalah 1 min 1 per 10 K kuadrat. Baik. Saya akan menjelaskan terkait nomor 35, yaitu buktikan bahwa gamma setengah itu hasilnya adalah akar pi dengan melalui beberapa step, yaitu yang pertama substitusi X sama dengan akar T, dan juga ubah ke koordinat polar. Maka langkah yang pertama yaitu kita mendefinisikan fungsi gamma terlebih dahulu, yaitu gamma Z sama dengan integral dari 0 sampai T hingga T pangkat Z min 1 E pangkat min T dt. Maka jika Z sama dengan setengah, menjadi gamma setengah sama dengan 0 sampai setengah T pangkat min setengah E pangkat min T dt. Maaf, ini seharusnya 0 sampai T hingga. Maka langkah yang kedua kita substitusikan X sama dengan akar T, maka T sama dengan X kuadrat, dt sama dengan 2X dx. Dengan batas integral T sama dengan 0, saat T sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Dan juga T sama dengan T hingga, maka X-nya juga T hingga. Maka gamma setengah kita masukkan ke integralnya, dan hasil akhirnya menjadi 2 dikali integral 0 sampai T hingga E pangkat
min X kuadrat. Lalu langkah yang ketiga, kita kuadratkan gamma setengah tadi menjadi hasilnya yaitu 4 dikali integral 0 sampai tak hingga dikali integral 0 sampai tak hingga E pangkat min X kuadrat tambah Y kuadrat dx dy. Dan selanjutnya langkah yang keempat ini tuh kita ubah ke koordinat polar, di mana permisalannya yaitu X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, maka dx dy sama dengan R dr d theta, dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka batasnya berubah menjadi jika R itu dari 0 sampai tak hingga, dan jika theta dari 0 sampai pi per 2. Maka integralnya menjadi 4 dikali integral 0 sampai pi per 2, integral 0 sampai tak hingga, E pangkat min R kuadrat R dr d theta. Dan juga langkah yang terakhir yaitu kita hitung integralnya. Maka yang pertama kita hitung yang integral 0 sampai tak hingga E pangkat min R kuadrat R dr. Kita misalkan U sama dengan R kuadrat, maka DU 2 R dr dan R dr-nya sama dengan setengah DU. Kita masukkan substitusinya tadi, setengah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min U DU, maka hasil akhirnya adalah setengah. Dan kita hitung yang integral luarnya tadi, 4 integral 0 sampai pi per 2 setengah d theta, 2 menjadi 2 integral 0 sampai pi per 2 d theta, maka hasil akhirnya adalah pi. Jadi didapat gamma setengah kuadrat sama dengan pi. Maka gamma setengah hasilnya adalah akar pi. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan soal nomor 42. Untuk sebuah switchboard, misalkan waktu X dalam menit hingga panggilan ketiga tiba, berdistribusi gamma dengan parameter skala theta sama dengan 2 dan parameter bentuk K sama dengan 3. Jika switchboard diaktifkan pada pukul 8 pagi, tentukan probabilitas panggilan ketiga tiba sebelum pukul 8.06 pagi. Diketahui bentuk K sama dengan 3. Itu panggilan ketiga. Dengan skala theta sama dengan 2 menit, waktu yang ditinjau X 6 menit, didapat dari pukul 8 hingga pukul 8.06. Untuk mencari nilai P saat P, X kurang dari sama dengan X kecil, akan digunakan CDF distribusi gamma. Kenapa? Karena yang kita cari adalah probabilitas kumulatif. Makanya kita gunakan CDF. Sehingga kita dapatkan peluang X kurang dari sama dengan X kecil adalah sama dengan 1 dikurangi sigma dari K sama dengan 0 hingga K min 1 untuk X per theta pangkat K dikalikan dengan E pangkat min X per theta per K faktorial. Ini adalah rumus dari CDF distribusi gamma. Rumus 1 min sigma tersebut. Kemudian kita substitusikan nilai K, theta, dan juga X menjadi 1 min sigma dari K sama dengan 0 hingga 2 untuk 3 pangkat K dikalikan dengan E pangkat min 3 dibagi dengan K faktorial. Selanjutnya, kita substitusikan nilai K mulai dari 0 hingga 2. Didapatkan hasil 1 min 3 pangkat tol dikali dengan E pangkat min 3 per 0 faktorial ditambah dengan 3 pangkat 1 dikali dengan E pangkat min 3 per 1 faktorial ditambah dengan 3 pangkat 2 dikali dengan E pangkat min 3 per 2 faktorial. Selanjutnya, kita hitung untuk faktorial dan juga pangkatnya, didapatkan hasil 1 min 1 dikali E pangkat min 3 per 1 ditambah 3 kali E pangkat min 3 per 1 ditambah dengan 9 kali E pangkat min 3 per 2. Dapatkan hasil 1 min E pangkat min 3 ditambah 3 E pangkat min 3 ditambah dengan 4,5 E pangkat min 3. Ketika kita jumlahkan, didapatkan hasil 1 min 8,5 E pangkat min 3. Di mana E pangkat min 3 itu hasilnya adalah 0,0498. Sehingga didapatkan hasil 1 min 8,5 dikali 0,0498 sama dengan 0,5767. Sehingga didapatkan probabilitas bahwa panggilan ketiga tiba sebelum 08.06
0,6 adalah sebesar 0,5767 atau 57,67%. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ramadan, biasa dipanggil Faisal, NRP 523 akan menjelaskan tugas kelompok 3 dari peluang bab 3. Saya ke bagian nomor 47, yaitu the distance in meter that a bomb is from the center of a target area is a random variable X. Diketahui Webull 10,2. A. Find the probability that the bomb hits at least 20 meters from the center of the target. B. Sketch the graph of the PDF of X. C. Find ekspektasi and varian dari X. Berikut pembahasannya. Untuk yang A, kita disuruh mencari peluang at least, berarti setidaknya 20 meter. Berarti perlu kita disuruh mencari peluang ketika X lebih besar sama dengan 20. Rumus untuk mencari peluang dari X lebih besar sama dengan 20, yaitu 1 dikurangi peluang ketika X kurang dari 20 sama dengan 1 min F20. Rumus untuk mencari F20 ketika X 20 sama dengan 1 min E pangkat min X per theta dipangkatkan beta. Ketika X lebih besar dari 0. Sama dengan 1 min E pangkat, masukkan semuanya menjadi X-nya 20, tetanya 10, betanya 2. Jadi 1 min E pangkat min 20 per 10 pangkat 2. Sama dengan 1 min E pangkat min 4. E pangkat min 4 itu sama dengan 0,0183, berarti 1 min 0,0183 sama dengan 0,9817. Kembali ke mencari peluang ketika X lebih besar sama dengan 20, yaitu 1 min F20 sama dengan 1 min 0,9817 sama dengan 0,0183. Terus yang B, sketch the graph of the PDF of X. Suruh menggambar grafik dari PDF. Kita mencari PDF-nya dulu dengan rumus per theta per beta per theta pangkat beta X pangkat beta min 1 E pangkat min X per theta dikuadrat dipangkatkan B ketika ketika X lebih besar dari 0. Sama dengan masukin semuanya, tetanya 10, betanya 2, berarti 2 per 10 pangkat 2, X pangkat 2 min 1, E pangkat X per 10 dikuadratkan. Terus sama dengan didapat PDF-nya X per 50, E pangkat min X per 10 ketika X lebih besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Grafiknya sebagai berikut. Dimulai dari 0, terus grafik naik terus hingga titik kurang lebih tujuan. Di titik 7, ketika X7 itu adalah puncak dari grafiknya. Terus ketika X lebih besar dari 7, grafik akan turun hingga mendekati 0. Mendekati 0. Ini bukan 0, mendekati 0. Untuk yang C disuruh mencari nilai ekspektasi dan varian untuk X. Rumus untuk mencari ekspektasi dari X adalah theta dikali gamma, eh, salah maksudnya theta dikali gamma dari 1 plus per 1 per beta. Sama dengan masukin semuanya 10 kali gamma dari 1 plus setengah. Sama dengan 10 kali gamma dari 3 per 2. Gamma dari 3 per 2 itu sama dengan setengah faktorial.
maka didapat 10 kali setengah kali gamma setengah. Gamma setengah itu akar pi, jadi jawabannya 5 akar pi meter dalam satuan meter. Untuk mencari varian theta kuadrat, buka kurung, gamma dari 1 plus 2 per beta, min gamma kuadrat dari 1 plus 1 per beta. Masukin semuanya, ke tetanya 10 dikuadratin jadi 100, terus gamma 1 plus 2 per 2 karena betanya 2 min gamma dari 1 plus setengah dikuadratkan. Terus sama dengan 100 dikali gamma dari 2 itu 1 faktorial min gamma 3/2 dikuadratkan. Jadinya sama dengan 100 buka kurung 1 min akar pi per 2 dikuadratkan sama dengan 100 dikali 1 min pi per 4. 1 min pi per 4 itu sama dengan 0,2146 kurang lebih. Jadi 100 dikali 0,2146 sama dengan 21,46 dalam satuan meters kuadrat. Udah, jawabannya itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Valena Lestari dengan NRP 50022310008 dari kelas TOEFL C. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal yang telah saya kerjakan di bab 3, yaitu macam-macam distribusi variabel acak. Berikut soal yang saya kerjakan yaitu nomor 53A dan B. Berikut soalnya, kekerasan Rockwell, suatu spesimen logam ditentukan menekan permukaan spesimen dengan titik yang mengeras, kemudian mengukur kedalaman penetrasinya. Kekerasan suatu paduan tertentu terdistribusi secara normal dengan rata-rata 70 unit dan simpangan bakunya 3 unit. A. Jika suatu spesimen dapat diterima hanya jika kekerasannya berada antara 66 dan 74 unit, berapa probabilitas suatu spesimen yang dipilih secara acak dapat diterima? Nah, berikut jawabannya. Diketahui nilai rata-ratanya tadi 70, simpangan bakunya 3, maka rentang kekerasan yang diterima X lebih besar dari atau sama dengan 66 dan X lebih kecil dari atau sama dengan 74. Dicari probabilitasnya, maka kita cari nilai Z untuk X sama dengan 66 terlebih dahulu, yaitu Z sama dengan X dikurangi nilai rata-rata per simpangan baku. X-nya tadi 66 dikurangi 70 per 3 menghasilkan min 1,3. Dan untuk X-nya 74, itu nilai Z-nya yaitu X dikurangi nilai rata-rata per simpangan baku, X-nya 74 dikurangi 70 per 3 menghasilkan 1,3. Lalu, setelah ketemu nilai Z-nya, untuk peluang Z lebih kecil dari atau sama dengan 1,3 sesuai tabel distribusi normal itu diperoleh 0,9082. Dan untuk nilai peluang Z lebih kecil dari atau sama dengan min 1,3 itu diperoleh 0,0918. Jadi, probabilitas dari min 1,3 hingga 1,3 yaitu sama dengan P Z lebih kecil dari atau sama dengan 1,3 dikurangi PZ lebih kecil dari atau sama dengan min 1,3, yaitu 0,9082 dikurangi 0,0918 menghasilkan 0,8164 atau setara 81,64%. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait nomor 53 yang B di bab macam-macam distribusi variabel acak. Berikut soalnya seperti video sebelumnya. Dan untuk yang B, ditanyakan jika rentang yang dapat diterima adalah 70 plus minus C, berapa nilai C agar 95% dari semua spesimen dapat diterima? Berikut jawabannya, diketahui nilai rata-rata 70, simpangan bakunya 3, rentang penerimaannya X lebih besar dari atau sama dengan 70 dikurangi C, dan X lebih kecil dari atau sama dengan 70 plus C. Probabilitas penerimaannya 95% atau sama dengan 0,95. Nah, 95% ini berada di nilai tengahnya. Nah, untuk nilai batas kiri dan batas kanan itu kan sisa 0,05.
Nah, itu dibagi dua untuk batas kiri dan batas kanan, yaitu jadinya 0,025. Nah, jadi kita tambah 0,95 ditambah 0,025 menjadi 0,975. Maka kita akan mencari nilai Z dari 0,975 ini. Nah, berdasarkan tabel distribusi normal, nilai Z dari 0,975 adalah 1,96. Lalu, setelah ketemu nilai Z-nya, kita cari nilai C-nya, yaitu nilai Z dikali simpangan baku, yaitu 1,96 dikali 3 sama dengan 5,88.